Wabarakatuh. Saya Teddy Anwar dari Divisi Project. Pada uploadan video mingguan pembelajar kali ini di sini saya akan membahas suatu artikel yang sangat menarik, yaitu dengan judul 5 cara mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat menurut pandangan Islam. Nah, judul ini terinspirasi dari suatu artikel yaitu IDN Times. Nah, mungkin di sini setiap orang pastinya ingin mendapatkan kebahagiaan, bahkan orang yang jahat sekalipun pasti ingin hidupnya merasa bahagia di dunia. Nah, untuk itu setiap orang akan melakukan cara apapun untuk meraih kebahagiaan. Nah, terlebih dengan kita sebagai seorang muslim, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik dan diridhoi Allah. Dengan begitu, kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan secara di dunia maupun di akhirat pula. Nah, lantas bagaimana kiat-kiat agar mendapatkan kebahagiaan di dunia serta di akhirat menurut pandangan Islam? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita harus sabar. Nah, sifat sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam segala aspek, seperti menghadapi musibah, menaati perintah Tuhan, menghindari maksiat, menerima takdir, menghadapi nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, dan lain sebagainya. Nah, tanpa adanya sifat sabar, tentu kita semua akan dipermainkan oleh hawa nafsu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang kami tempuh dengan kesabaran. Nah, artinya kita semua harus hidup dengan sifat rasa sabar. Kemudian yang kedua yaitu syukur. Nah, memelihara rasa syukur di sini dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah. Selain itu, rasa syukur pula perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam hati, serta diterapkan dalam bentuk tingkah laku. Nah, dengan rasa bersyukur, Tuhan pun akan menambah nikmat bagi hambanya, serta meridhoi orang-orang yang bersyukur dan menjauhkan dari bahaya. Nah, rasa syukur ini sangat penting terkait dengan apa yang telah terjadi kepada diri kita, baik saat kita mendapat musibah maupun kita mendapat suatu hal yang di luar dugaan kita. Dengan rasa bersyukur, setiap masalah pun apa yang menurut pandang kita menjadi jelek itu bisa menjadi suatu sudut pandang yang berbeda dan kita dapat menerimanya dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, ikhlas. Nah, ikhlas di sini memiliki arti kata bersih, murni, ataupun suci. Nah, sebaliknya, jika di dalam hati terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain, pamer, maupun membanggakan diri, artinya kita belum termasuk golongan orang yang ikhlas. Nah, ikhlas di sini merupakan wujud pengabdian manusia kepada Tuhan, yang mana setiap perbuatan hanya ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Nah, memang sekilas kata ikhlas ini bisa dibilang simpel, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Terlebih ketika kita mendapatkan suatu cobaan ataupun mendapati suatu masalah, kita akan sangat susah untuk hati ini berkata kita harus ikhlas menghadapinya. Maka dari itu, kita harus sebisa mungkin untuk menanamkan rasa ikhlas dari hal-hal yang sekecil mungkin, supaya ketika kita mendapatkan suatu hal yang begitu luar biasa cobaannya, kita dapat menerima ikhlas dengan lebih baik. Kemudian yang keempat yaitu ridho. Nah, ridho artinya menerima takdir yang telah ditetapkan Tuhan kepada kita. Nah, wujud ridho ini seorang hamba kepada Tuhan terlihat jelas dari bagaimana sikap hamba tersebut dalam menerima takdir yang telah diberikan. Nah, contoh penerapan sikap ridho yaitu sabar, ikhlas, tidak mengeluh, dan rasa tidak iri ataupun tidak mengeluh terhadap takdir yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian yang nomor 5 yaitu tawakal. Nah, bertawakal kepada Tuhan memiliki maksud bahwa kita sebagai hambanya hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi, ketika kita ditimpa musibah, kita harus segera mengingat dan mengharapkan pertolongan dari Allah taala. Selain itu pula, kita juga perlu melakukan segala usaha untuk keluar dari masalah tersebut. Tentu saja, usaha itu haruslah diiringi
dengan usaha yang halal serta diridhoi Allah Ta'ala. Nah, sebaiknya sebagai sikap tercela seperti mencuri, membunuh, melakukan pekerjaan yang tidak halal merupakan tanda bahwa orang tersebut tidak memiliki sifat ataupun rasa tawakal. Nah, mungkin itu yang bisa saya bahas, kiat-kiat untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat menurut pandangan Islam. Semoga kita semua dapat melaksanakan kiat-kiat tersebut agar senantiasa merasakan kebahagiaan dan ketenangan dalam menjalani hidup. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.